Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saya sholat duha jam 9. Lalu saya lanjutkan dengan sholat hajat. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Sholat duha itu bisa 2 rakaat maksimal 12 rakaat. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan 6 kali salam kalau mau 12 rakaat. Tapi kalau 2 rakaat juga boleh. Lalu dilanjutkan dengan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Boleh sholat hajat sebelum dan setelah duha. Muncul pertanyaan selanjutnya. Saya sholat witirnya habis sholat isya. Bisa nggak? Bisa. Habis isya teman-teman ba'diyah isya dulu kalau bisa. Setelah itu langsung witir. Tengah malam mau tahajud boleh. Tapi jangan witir lagi. Jadi kedua pertanyaan ini jawabannya bisa ya. Nah, semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video saya ini. Saya selalu di sana. Lihat juga video aku yang lain dan semoga dapat insight dan bermanfaat ya. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kesel sama seseorang, cerita ke suami, termasuk ghibah atau tidak? Oke, tergantung respon suaminya. Jadi ghibah atau tidak itu tergantung respon lawan bicara kita. Jangan skip video ini karena ini penting. Contoh, kita ketemu nih teman kita yang sombong. Terus kita ngomong ke suami, "Bang, temanku tuh sombong banget." Terus dia ngomong, "Iya, dia memang kayak gitu tuh. Bapaknya juga dulu kayak gitu tuh." Nah, itu jadi ghibah karena suami menambah-nambahkannya. Tapi coba kita ganti dengan gaya lain. "Bang, temanku tuh sombong bang." "Oh udah, gak usah dipikirin. Yang penting kamu gak kayak gitu. Lakukan aktivitas seperti biasa. Kalau gak nyaman jangan terlalu dekat sama dia." Kalau kayak gitu respon suaminya, maka dia menjadi islah. Jadi yang membedakan ghibah dengan islah itu cuman respon lawan bicara. Itu sebab gak boleh curhat ke banyak orang. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hanya boleh bertanya kepada orang-orang yang lebih paham kalau kita gak paham. Karena kalau kita curhat dengan orang yang selevel dengan kita, yang kurang bijaksana, pasti jadi ghibah karena dia nambah-nambahin. Tapi kalau curhat kepada orang yang bijak, orang-orang yang punya nilai diri, biasanya dia akan menenangkan dan meneduhkan. Kalau ditenangkan, meneduhkan, itu berarti namanya perbaikan. Karena kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Harusnya orang yang mendengar curhatan orang lain itu fa aslihu, mendamaikan, bukan malah menjadi kompor untuk orang lain. Jadi jawabannya tergantung respon suaminya. Mulai kenali dengan siapa kita berbicara. Kalau pembicaranya itu mengajak kita kepada ikut-ikutan menjelekkan orang itu jangan cerita lagi ke dia. Tapi kalau kita bercerita ke orang itu, kemudian dia menenangkan kita atas kezaliman orang itu, itulah teman cerita kita yang baik. Semoga bermanfaat. Nah, oke di sini. Like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan sehat selalu di sana. Semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Pesanku buat anak muda, jika nggak mampu berbuat baik dan menyenangkan orang tua, maka berhenti menyakitinya. Kita kepada orang tua dan orang lain, kalau nggak bisa bantu, minimal jangan menyusahkannya. Banyak fakta yang aku lihat, walaupun tidak semuanya, karena banyak juga anak muda yang soleh, yang dia lebih ramah ke temannya dibanding ke orang tuanya. Kalau ke temannya ramahnya luar biasa, tapi orang tuanya dia bentak dan dia marahin aja. Ini adalah orang yang paling rugi karena dia menutup pintu ridhonya Allah. Bukankah ridul walidain, ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Jadi kalau kita udah nggak mendapatkan secercah ridho dari orang tua, bagaimana mungkin Allah bisa ridho kepada kita? Teman-teman, orang tua itu luar biasa. Ketika dia ridho, Allah akan mengiyakan. Ketika dia nggak ridho, Allah akan menolaknya. Karena ridho Allah bergantung kepada ridhonya mereka, dan murka Allah bergantung kepada murkanya orang tua. Apa yang dikasih orang tua kita, beri. Gak mampu beri, berilah dengan akhlak yang baik, atau minimal jangan menyakiti. Kadang-kadang kita nggak mampu berbuat baik, kita malah hanya membantah dan melawannya. Nauzubillah. Maka teman-teman, kalau pengen suksesnya dunia akhirat long lifetime,
Maka jangan lupa bahagiakan orang tua. Ketika orang tua tersenyum melihat wajah kita karena akhlak kita aja, walaupun tidak karena pemberian kita, maka insya Allah Allah akan mendukungnya. Tapi ketika melihat kita orang tua kita itu kesel aja, karena kita suka melawannya, maka pada saat itu kita akan menjadi orang yang sangat merugi. Beruntung orang tua masih hidup. Kalau orang tua udah gak hidup lagi, bagaimana kita mau mencari ridhonya kembali? Selagi orang tua kita masih hidup, maka berbaktilah. Gak bisa berbakti dengan harta, berbaktilah dengan akhlak yang baik. Gak bisa juga, minimal jangan menyakiti mereka. Silahkan tanya kepada orang yang sudah tidak punya orang tua lagi. Begitu banyak yang menyesal karena dia tidak bisa memberikan yang terbaik buat orang tuanya. Aku sering bertanya kepada orang-orang tua yang mana dia jemaahku yang usianya jauh di atas aku. Rata-rata mereka menyatakan menyesal karena belum sempat bakti kepada orang tua. Dan itulah yang menjadi pelajaranku dan kita bersama. Hai semua anak muda, semoga kita lebih baik ya. Prioritaskan orang tua kita dibanding teman-teman kita. Prioritaskan mereka dibanding segalanya. Kita mungkin gak lama lagi akan berbakti kepadanya. Dan mungkin waktu akan memisahkan kita dan dia. Siapa tahu kita berbakti sama dia cuma setahun, 2 tahun lagi. Gak tahu memang kita duluan atau orang tua yang duluan meninggal. Tapi setidaknya apalagi kalau dia udah sakit-sakitan, hanya punya waktu yang sedikit untuk menyenangkan hatinya. Pesanku, nggak bisa berbuat baik dengan memberikan apa yang dia inginkan. Minimal tunjukkan akhlak yang baik dan berhenti menyakiti mereka. Wala takul lahuma uff, jangan ngomong ah. Wala tanharhuma, jangan benci mereka. Wa kul lahuma qawlan karima. Dan berkatalah kepada mereka perkataan yang baik. Orang tua terkadang nangisnya itu nggak keluar, tapi air matanya jatuh ke dalam karena kata-kata kita. Dan saat air matanya jatuh keluar ke dalam, itu akan membuat mereka kecewa. Dan hidup kita menjadi akan tidak baik-baik aja. Semoga bermanfaat. Neoluki di sini, like, share video saya ini. Follow kanal saya ini. Yang baru mampir boleh hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku. Dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Reminder, masih ada kesempatan melakukan puasa Syawal ya. Karena batas puasa Syawal itu 28 April. Teman-teman semuanya yang pengen puasa Syawal, Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana," siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Perbanyak puasa Syawalnya 6 hari, boleh berturut-turut, boleh tidak. Niatnya adalah sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Kodo duluan atau Syawal duluan dikembalikan kepada teman-teman. Kalau mau kodo duluan itu boleh. Dengan alasan kodo itu adalah wajib. Tapi kalau mau Syawal duluan boleh aja. Karena bagaimanapun Sayyidatina Aisyah pernah mengkodo puasa di bulan Sya'ban. Jadi saranku kalau haidnya teratur silahkan kodo duluan baru Syawal. Kalau nggak teratur boleh aja Syawal duluan baru teman-teman kodo ya. Karena kodo duluan dan Syawal duluan itu adalah perbedaan pendapat yang masing-masing kuat. So sebenarnya teman-teman boleh kodo duluan kalau haidnya teratur. Kalau enggak Syawal duluan juga boleh. Yang penting teman-teman jangan lupakan kodonya ya. Semoga bermanfaat. Neoluki di sini, like, share video saya ini, kanal saya ini, dan cek video yang lain, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, saya bingung bacaan yang benar itu yang mana? Asyhadu an la ilaha illallah itu benar nggak ya? Oke, jadi begini teman-teman. Dari bacaannya, dari tulisannya, teksnya yang benar adalah asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau kita baca nun ketemu lam itu idgham bila gunnah. Jadi dilangsungkan aja. Jadi yang benar adalah asyhadu an la ilaha illallah. Tulisannya Allah, bacaannya adalah Allah. Karena nun ketemu lam itu dilangsungkan idgham bila gunnah. So, asyhadu alla ilaha illallah.
Walaupun dalam tulisannya misalnya an la ilaha illallah atau alla ilaha illallah. Paham ya? Jadi yang benar dalam ketika membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Semoga bermanfaat. Lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan saya selalu di sana ya. Lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.